Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 1 Desember 2021. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Para kudus bergembira di surga, sebab telah mengikuti jejak Kristus. Mereka menumpahkan darahnya demi Dia, sehingga kini bersukaria selamanya. Gereja merayakan peringatan wajib Beatu Dionysius dan Redentus. Mereka adalah biarawan dan martir Indonesia. Dionysius asal Perancis Utara, semula seorang pelaut. Pada usia 35 tahun, Dionysius memutuskan menjadi imam dan masuk biara Karmel. Sedangkan Redemptus asal Portugal, semula seorang tentara Portugal yang menjadi Bruder Karmel. Pada tahun 1638 keduanya, Dionysius dan Redemptus, mengikuti rombongan utusan Portugal ke Aceh, Indonesia. Sampai di Aceh, mereka ditangkap dan dipenjarakan. Pada tanggal 29 November 1638 mereka gugur sebagai martir. Usaha mereka untuk mewartakan Injil di Indonesia tampaknya gagal total. Tetapi bukanlah biji gandum harus jatuh dan mati supaya dapat tumbuh dan berbuah. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dan melipat gandakan roti. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mendorong Beatu Dionysius dan Beatu Redemptus untuk meninggalkan tanah airnya masing-masing dan menaburkan benih sabdamu di Indonesia. Di tanah air kami mereka menyerahkan nyawa demi namamu dan usaha mereka terhenti. Semoga kami mampu meneruskan usaha mulia itu, sehingga akhirnya biji gandum yang jatuh dan mati itu menghasilkan buah yang berlimpah. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, ini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 15 ayat 29 sampai dengan ayat 37. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan.
Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagikan roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Yesus memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yesus Kristus hadir ke dunia memberikan keselamatan bagi semua orang di dunia ini. Ia memberikan kebahagiaan kepada siapapun. Orang-orang sakit disembuhkan, orang miskin dan papa menderita mendapatkan penghiburan. Rezeki makanan dan minuman kehidupan dibagi-bagikannya. Semua itu merupakan pelaksanaan nubuat zaman dahulu. Penderitaan, kelaparan, kehausan, apa saja yang menghambat kebahagiaan itu akan dihapus oleh Tuhan. Menjadi suatu kebahagiaan bagi kita semua jika kita bisa melakukan kehendak Kristus, peduli pada orang-orang yang menderita, papa dan miskin, serta terlibat di dalam karya keselamatan yang diwartakan Kristus di dalam gerejanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga sakramen Ekaristi yang telah kami sambut membersihkan kami dari segala kekurangan dan mempersiapkan kami menghadapi hari raya mendatang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.